penumpang kapal laut berlayar. Satu orang bertugas pada kemudi. Satu orang lainnya bertugas pada layar kapal. Dan seorang lainnya bertugas pada bagian bawah kapal. Pagi itu, cuaca sangat cerah. Petugas bawah kapal melihat sesuatu yang berkilau. Ia tertarik dan berpikir, bagaimana cara mengambil mutiara itu tanpa kedua temannya tahu. Pasti mutiara itu akan membuatnya kaya raya. Ia gunakan pancing, tapi tidak berhasil. Ia lempar jala, namun mutiara terlalu kecil sehingga selalu lolos. Akhirnya, ia menemukan caranya. Diam-diam ia ambil kapak. Dan mulai melubangi kapal. Ketika ia terus melubangi kapal, orang yang memegang kemudi melihatnya. Ia terkejut, menegur, dan bertanya dengan keras. Apa tujuan ia melubangi lantai kapal? Ia menjawab dengan kebohongan. Di tengah perdebatan, teman yang memegang layar berkata, biarkan saja ia melakukan apa yang menjadi bagiannya. Kita tidak perlu ikut campur. Si pengendali kemudi hendak mencegahnya, tapi ia akhirnya bersikap lemah. Air laut masuk dengan deras. Kapal pun oleng dan akhirnya tenggelam. Si pengendali kemudilah yang selamat. Ia berenang ke sebuah pulau dan bertemu dengan seorang bijak. Orang bijak itu berkata, kemungkaran bisa dicegah oleh pribadi yang kokoh dan teguh pada kebenaran. Sedang niat baik yang dilakukan oleh pribadi yang lemah lebih sulit mencegah terjadinya kemungkaran. Remaja lain menghabiskan masa mudanya untuk belajar, pesta, atau memimpikan gadis idamannya. Max Marian bermimpi untuk membangun perahu layarnya sendiri. Pada usia 15 tahun, ia meninggalkan sekolah untuk magang di pembuatan kapal. Pembuat kapal Julian Griffith memperkerjakan Max dan memberinya nasihat berharga. Siang hari bekerja di pertukangan, malam dan akhir pekan dikhususkan untuk merancang dan membangun kreasinya. 2 tahun lalu, saya putuskan untuk membuat perahu ini. Sejak mulai berlayar di usia 7 tahun, saya selalu bermimpi membuat kapal. Tidak puas dengan desain yang ada, Max dan Julian menyelesaikan desain chain mereka sendiri dengan sudut tajam untuk memotong air. Kapal ini diberi nama Galaxy Bounce dan secara bertahap mulai terbentuk. Bahkan sebelum selesai, ia sudah didaftarkan ke lomba perahu layar Australia Bay to Bay. Ikut Bay to Bay adalah keputusan di menit-menit terakhir. Saya tidak yakin apa kapal akan siap. Ini tantangan untuk membuatnya siap. Tapi, persiapan di saat-saat terakhir tidaklah berjalan mulus bagi Max. Beberapa gangguan sepanjang jalan. Salah satu mesin jahit pembuat layar rusak. Jadi, kami tidak bisa mendapat layar sampai jam 5 pagi sebelum Bay to Bay. Kami cepat-cepat ke Kolondra untuk mendapatkannya. Lalu ke Teluk Tincan untuk mempersiapkan kapal. Berharap masih bisa berlatih sedikit sebelum perlombaan. Akhirnya dengan sedikit keberuntungan pelaut, semuanya siap. Ia mengambil alih kemudi, tahu bahwa mimpinya telah tercapai.
Bersama dengan 3 awak kapal, yang 2 diantaranya masih remaja, Max mengapteni Galaxy Bounce yang melaju melewati kapal demi kapal. Ada beberapa momen menarik, terutama saat kami melewati banyak kapal senior yang berusaha memacu kapal mereka secepat mungkin. Tapi inilah kami, yang masih sangat awam dalam mengoperasikan kapal, dan kami melewati mereka. Sangat luar biasa. Julian menonton perlombaan dan berbagi kegembiraannya dari dekat. Cukup menarik mengamati mereka, mengalahkan banyak perahu yang lebih besar dan lebih cepat. Untuk penampilan pertama, ini cukup bagus. Galaxy Bounce berhasil menempati urutan keempat dari 170 peserta. Tidak buruk untuk pelayaran perdananya yang didukung oleh desain dan keterampilan Max untuk membangunnya. Ia berharap untuk memiliki usahanya sendiri nanti, tapi untuk sekarang, Max akan tetap mengayuh mimpi. NTD News, Sunshine Coast, Australia.